Kalau orang yang lagi hadas kecil, umpama dia nggak punya wudu, dia datang ke masjid, duduk di masjid, hukumnya makruh. Hukumnya makruh li syarafihi, karena mulianya ini yang namanya masjid. Kalau ke masjid, datang ke masjid nggak punya wudu, makruh. Harus wudu dulu. Karena datang ke masjid langsung sholat tahiyatul masjid. Kalau nggak punya wudu ke masjid ngapain? Tidur. Kan bulan puasa masih lama. Bulan puasa masih lama, rugi. Orang datang ke masjid. Jadi orang ke masjid itu macam-macam. Ada orang yang datang ke masjid, alhamdulillah, dia niat ibadah. Dia niat, alhamdulillah ada masjid, kita bisa sholat. Walaupun sholat sunnah, sholat tahiyatul masjid, sholat apa? Sholat duha, ataupun sholat berjamaah di dalam melaksanakan sholatul fardu. Ada lagi ngelihat masjid, cuma ngelihat bangunannya doang. Ngeliat ke masjid, cuman ngeliat bangunannya doang, moto lagi. Uduk kagak, sembayang cuman dateng, cuman moto doang karena masjid cakep. Tuh di samping masjid dipoto. Datang ke masjid tidak, cuman datang cuman di halaman masjid, termasuk orang yang rugi dengan ibadah. Ada lagi datang ke masjid cuma numpang kencing. Cuman ngapain? Numpang kencing, makruh. Tuh masjid dikotorin. Makanya dagang, kalau orang datang ke masjid, tukang dagang masjid, niat sholat dulu. Niat pengen, jangan niat pengen buang air. Kalau ngeliat pom bensin aja sana siapin untuk umum. Jadi gimana caranya? Ada masjid walaupun kita mau kencing, niat pengen sholat biar barokah. Sebab nih masjid manjur buat ini. Ya bukan apa-apa. Urusan masjid yang belok-belok udah hancur dah. Nanti jangan. Karena ini rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Pokoknya datang ke masjid silakan, mau tiduran silakan, tapi di depan jangan di dalam. Karena karpet buat sholat nanti. Tapi datang ke masjid niat apa? Niat sholat. Habis sholat mau rebahan silakan, gue bikinin kopi. Siapin kopi, gue siapin. Audio Jungle. Ya, kita muliakan YouTuber Muallim Ahmad Fikri, Bapak Haji Oslan SEMN. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana fi ulumi fid darain illa annahu qul yahrumu bil haidi asyratul asya' as-salatu wat tawafu wa mashu mushafi wa hamluhu wa lubsu fil masjidi wa qira'atil Qur'an wa shaumu wat talaqu. Wa ya'rumu bil hadasi, haramnya dengan sebab hadas arbatun ada 4.
Pertama, as-salatu wat tawafu wa masu mushafi wa hamluhu. Haram bagi orang yang punya hadas kecil, haram bagi dia itu 4. Pertama, as-salatu, yakni melaksanakan salat. Baik salatul fardu maupun salatu sunnah. Baik salatnya adaan maupun qadaan. Baik salat tanpa ada ruku dan sujud, seperti salatul janazah, harus dia berwudu. Andai kata dia salat kemudian tidak berwudu, hukumnya tidak sah dan hukumnya dosa. Karena khilaf anil ijma'ul ulama, karena bertentangan dengan ijma', kesepakatan ulama, bertentangan dengan kitab Allah, dengan sunnah. Karena Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Quran, surah Al-Ma'idah ayat 5, wa idza kuntum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi famsahu ra'usakum wa arjulakum ilal ka'bain. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu ingin melaksanakan sholat, maka basuhlah muka kamu, basuhlah kedua tangan kamu sampai sikutnya, basuhlah kepala kamu, dan basuhlah, usaplah kepala kamu, dan basuhlah kedua kaki kamu sampai kedua mata kaki. Hukumnya wajib melaksanakan ibadah sholat, wajib dia berwudu. Di dalam hadis Nabi Muhammad SAW, la yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdasa hatta yatawadda. Allah tidak akan menerima solat seorang di antara kamu idza ahdasa, apabila dia berhadas, hatta yatawadda, sehingga dia berwudu. Rahul Bukhari wa Muslim an Abi Hurairah. Jadi hukumnya tidak sah. Begitu pula, selamat datang ketua masjid kita, Bapak Dr. Andes Haji Ahmadi bin Haji Main. Haram, begitu pula haram bagi orang yang enggak punya wudu, begitu pula haram bagi orang yang junub, begitu pula orang yang haid. Pertama, as-salatu, melaksanakan salat. Karena salat itu adalah ibadah. Munajahun rabbahu, orang yang ingin munajah, dekat hatinya dengan Allah, maka dia memperbanyak ibadah salat. Allah tidak menerima salat seseorang kecuali di dalam keadaan berwudu. La yaqbalullahu salata ahadikum hatta yatawadda. Allah tidak akan menerima solat seorang di antara kamu sehingga dia berwudu. Ija ahdasa, apabila dia berhadas. Hukumnya haram. Yang kedua, haram bagi orang yang tidak punya wudu ataupun orang yang junub, begitu pula orang yang haid. Selain solat, at-tawafu, yakni melaksanakan tawaf. Tawaf itu ada 3, tawaful rukun ataupun tawaful ifadah. Dia ada il haji wal umrati, bagi orang yang melaksanakan ibadah haji dan umrah. Ini namanya tawaful rukun. Hukumnya wajib. Ada lagi namanya tawaful qudum, orang yang baru datang ke kota Mekah, walau bitijaratin bighairi nusukin, walaupun dia datang hanya untuk berdagang ataupun cuman jalan-jalan, ataupun dia niat ibadah, itu namanya tawaful qudum. Ada lagi namanya tawaful wada, tawaf perpisahan. Tawaful qudum tawaf baru datang. Tawaful wada adalah tawaf perpisahan kakala meninggalkan kota suci Mekkatul Mukarramah, karena di situ ada Ka'bah. Syaraful fil ard,
tanah yang sangat mulia adalah di Mekah. Karena ada Ka'bah di situ yang penuh dengan keberkahan. Inna awwala baitin hudalin nasi bi Bakkatan mubarakatan hudalil alamin fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim wa man dolahu kana amina. Sungguhnya sarana ibadah yang pertama kali dibangun di atas alam jagat raya ini adalah Masjidil Haram, yakni Mekah, yakni Ka'bah Baitullah yang penuh dengan keberkahan, suatu petunjuk bagi semesta alam. Apa petunjuk? Ittihadu lil musallin ittihadin ilal Ka'bati, petunjuk bagi orang yang solat ngadep kiblat. Kemudian wa mashu mushafin, menyentuh Al-Quran, baik orang yang tidak punya udhu, mempunyai hadas kecil, ataupun orang yang junub, ataupun orang yang haid, itu hukumnya haram menyentuh Al-Quran. Kenapa? La yamassuhu illal mutahharun tanjilum mir rabbil alamin. Janganlah kamu sentuh, lamnya lam nahi, larangan. Larangan ini selama-lamanya. Janganlah kamu sentuh Al-Quran itu kecuali dalam keadaan suci. Kenapa? Tanjilum mir rabbil alamin. Karena Al-Quran ini diturunkan mir rabbil alamin, Tuhan semesta alam ini, yakni Allah subhanahu wa ta'ala. Nggak boleh kita sentuh Al-Quran kecuali dalam keadaan berwudu. Termasuk sesuatu yang ada di dalam Al-Quran itu dia bisa menjadi mulia karena bersatu dengan Quran. Termasuk sampulnya. Ini apa? Sampulnya? Sampulnya nggak boleh. Termasuk kertas yang ada di dalam Quran ini walaupun tidak ada bacaan Qurannya, karena dia nyatu dengan Quran. Termasuk tanda pita tuh, yang merah, yang hijau, yang biru, nggak boleh kita sentuh walaupun ujungnya, karena dia mulia bersambung dengan Quran. Baik tulisannya ataupun kertasnya, itu nggak boleh, karena dia mulia, sesuatu mulia karena bersama Al-Quran. Nggak boleh kita sentuh, nggak boleh kita sentuh kecuali kita dalam keadaan suci. Kalau Quran bersambung dengan ayat, dengan apa? Dengan bacaan yang lain, walaupun bacaan bahasa Arab, seperti kumpulan tuh, ada Yasin, ada surah Waqiah, ada surah Tabarak, kemudian ada Asmaul Husna, ada doa-doa harian, ada lagi apa lagi? Doa nisfu Sa'ban, doa awal tahun, termasuk ada maulid, kemudian ada ratib di situ. Boleh kita pegang, boleh kita pegang, tapi jangan disentuh hurufnya. Kalau kertas bukunya nih, kumpulannya itu boleh kita pegang, asalkan jangan nyentuh huruf Al-Qurannya. Kenapa? Karena Al-Quran ini gabung dengan bacaan yang lain, zikir-zikiran yang bukan Quran, bukan Quran murni, tapi lebih abdolnya dia berudu. Termasuk kalau acara 7 hari, 40 hari ataupun acara haul, biasanya kan dikasih surah Yasin tuh. Di surah Yasin itu, surah Yasin ada gambar fotonya, ada nama-nama keluarganya, ada riwayat hidupnya, kemudian ada surah Yasin, ada tahlil Asmaul Husna, ya gak? Ya. Kemudian ada rawi. Kemudian di dalam surah Yasin itu ada bacaan yatinnya,
Bacaan lah Latin. Latin, Yasin. Kemudian ada terjemahnya. Itu boleh kita pegang kitabnya, tapi nggak boleh kita pegang hurufnya. Sama seperti handphone. Ini handphone kan ada Qur'annya. Ada Qur'an. Tapi lebih banyak Qur'annya ataupun isi yang lain? Isi yang lain boleh kita pegang. Kecuali kakala kita megang handphone kemudian ada bacaan Qur'annya. Ada bacaan Qur'annya seperti gini nih. Nih. Kan ada Qur'annya tuh. Ya. Cuman nih ada terjemahnya nih. Kalau tulisan model kayak gini nih, ya, boleh kita pegang bawahnya, yakni huruf Latinnya. Tapi yang nggak boleh ini pegang huruf Quran nih, karena ini terbayang, kelihatan, ada gambarnya, hurufnya jelas. Kalau handphonenya kira-kira dimatiin begini nih, boleh kita pegang, boleh kita kantongin, boleh kita pijak, banting ya boleh, karena udah nggak ada, cuma lu ngulun-ngulun, banting handphone. Kenapa? Udah nggak ada tulisannya, nggak ada tulisannya. Tuh, sama seperti kita nulis nih di papan tulis bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Kalau dihapus kecuali hapusannya itu harus bersih dan suci. Jangan sampai tuh bacaan bismillah ataupun ayat Quran yang ditulis di dalam papan tulis itu dihapus dengan kain topo. Kan topo tuh ya? Tuan topo tuh bakal injek ya? Supaya basah kagak biar kita elap itu. Haram itu. Haram. Karena ngotorin Quran. Sama ketika baca Quran, ngebet baca Quran pakai ludah. Ya, pakai apaan? Kalau ngitung duit boleh. Ngitung duit? Boleh ludah, tapi Quran nggak boleh. Itu kalau ngitung duit pakai ludah kotor. Karena duit kok pegang tangan macam-macam. Apalagi Quran. Tuh, hukumnya haram. Banyak diantara kita nggak merasa kita ngotorin Quran berbuat haram dengan perbuatan kita, seakan-akan itu boleh. Hal yang dianggap darurat untuk ngebet apa? Halaman Quran, apalagi Qurannya masih baru lagi. Beli di penghujung bulan Syaban ya nggak? Kan masih bagus tuh. Ngebetnya agak diludahin. Nggak boleh, haram. Kagak apa? Harus muliain. Man akramani akramallahu yaumal qiyamah. Kata Quran, siapa saja yang memuliakan aku di dunia, Allah akan muliakan dia nanti di yaumul qiyamah. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an wa sahidan li sahibi. Bacalah Al-Quran, karena Al-Quran itu akan datang pada hari kiamat, akan memberikan syafaat dan memberikan saksi kepada orang yang membacanya. Ya, itu. Hukum nggak boleh kita sentuh Al-Quran selagi nyatu dengan Quran. Bagaimana umpama kita punya rumah, kemudian rumah tingkat. Di ruang tamu kan ada lemari, kemudian ada Quran, kayak model gini nih. Di atas itu bisa kita naik tuh, lantai 2. Kemudian di bawahnya Quran, itu boleh hukumnya. Kenapa? Karena terhalang dengan beton, terhalang. Kecuali itu nggak ada penghalang itu, lemari lu naikin aja. Itu haram karena di bawahnya Quran. Boleh Bang Yos. Orang Tasik boleh. Kenapa? Orang Tasik boleh karena dia dagang. Karena dia dagang. Tuh lihat aja itu. Di tangan kanannya ada Quran. Tuh di jari-jarinya tasbih. Iya enggak? Ada majmul latif, ada majmul maulid. Benar enggak?
Ya. Ada buku khutbah tuh, komplit gak? Komplit. Dibawa tuh keliling-keliling, boleh tuh gitu. Bang Ide juga boleh kalau bawa, kalau kepengen. Ya, kecuali kalau dia dagang, kemudian digabung di tangannya tuh bermacam-macam buku dengan syarat dia bawa barang, hukumnya boleh. Walau syai'in hakir, walaupun sesuatu yang kecil, sesuatu yang kecil, sesuatu yang remeh, tapi kita niatin bawa hukumnya boleh. Walaupun cuman lidi ada di tengah, saya niat bawa barang bukan bawa Quran, sah. Karena innamal a'malu bin Niat. sempurnanya amal dengan niat, dengan syarat barang itu ada. Kalau barangnya nggak ada, niat bawa barang, mana barangnya? Kagak Ada. berarti hukumnya haram. Hukumnya wa ya'rumu bil junub. Kalau bagi yang nggak punya uduk cuma berapa? 4. Kalau orang yang junub itu tambahin lubsu fil masjidi wa qiraatil Quran. Haram bagi orang yang junub sama orang yang haid al-lubsu fil masjidi, berdiam di dalam masjid. Maka masjid itu dilarang untuk orang tidur. Sebaiknya jangan tidur di dalam masjid, karena dikhawatirkan ketika dia tidur di dalam masjid, pertama ngiler atau ngiler. Ngiler itu ada yang najis, ada yang kagak, tapi baunya sama. Baunya sama. Iler itu baunya sama, ada yang najis, ada yang kagak. Iler yang kagak najis bagaimana pusat? Kalau dia tidur, kepalanya lebih tinggi daripada perutnya. Kepalanya lebih tinggi daripada perut, maka air liur yang keluar itu adalah di sela-sela gusinya, itu tidak najis tapi bau. Itu tidak najis tapi bau. Tuh. Umpama orang tidur tuh di atas bantal kan? Kan biasa ada ludah kak? Iya. Tuh bau gak? Jangan lu telan. Walaupun udah sendiri, jorok namanya. Kagak najis, cuman jorok. Kullu mustajirin haram tanaluhu. Setiap yang kotor haram untuk dimakan. Itu wajib dibuang karena ludah basi. Ludah basi. Itu nggak boleh. Itu. Termasuk ketika dia tidur nggak pakai bantal nih, tidur di atas karpet. Saya tanya, pala ame perutnya tinggian mana? Perut. Tergantung. Kalau ucup RT kurus, seimbang, sejajar. Kalau Sofian nih, udah gede banget ini, nolak no. Atau 2, 3. Nah, itu cucu Cimain juga tenggemuk tuh. Umis, Mayudin juga itu, Bang Idin. Orang gedean semua tuh. Ya. Tuh kalau tidur di musola di masjid umpama pakai bantal. Diomelin memarbot, kamu tidur pulang sono. Masjid bakal tidur. Iya Kak? Rugi. Rugi. Kita duduk di sini walaupun kita ngaji, tapi kita nggak niat itikaf, rugi. Nggak dapat pahala. Dapat pahala ngaji, tapi nggak dapat niat itikaf. Per detik 10 kebaikan. Per detik niat dah sekarang tuh. Nawaitu i'tikaf madum tu fihi lillahi. Tuh.
per detik 10 kebaikan Allah kasih. Allah Maha Kaya, Ar-Rahmanur Rahim. Makanya kebangetan kalau orang Islam masuk neraka, kata malaikat, kebangetan lu, ngapain aja di dunia? Malaikat fisyakor, hei manusia, kenapa engkau ada di dalam neraka? Alam ya'tikum nadhir. Apakah belum ada orang yang memberikan peringatan ketika di dunia? Malaikat aja heran. Kalau umat Nabi Muhammad masih ada di neraka, malaikat heran. Ngapain aja di dunia? Man jaa bil hasanati falahu asru amsalihha. Kata Allah dalam surah Al-Quran, siapa saja yang melakukan satu kebaikan, aku balas 10 kebaikan. Man jaa bis sayyiati, barang siapa yang datang dengan membawa dosa, tidak dibalas kecuali sepertinya. Betul gak? Istilah orang dagang. Orang dia modal 10.000, tapi ketika dia jual modal ame untung 10.000, kira-kira untung apa rugi? Orang modal 100.000, dijual ternyata jadi 1 juta, untung perugi. Orang punya duit 1 juta, kemudian diperdagangkan uang 1 juta diputerin jadi 10 juta, untung perugi. Untung. Ketika ditanya sama orang tua rugi, apa kata orang tua? Kebangetan lo. Betul gak? Sampai di sono juga. Kata malaikat, ngapain aja di dunia? Man khalilaka fid dunya. Siapa teman kamu di dunia? Oh, ditanya sama malaikat. Man khalilaka fid dunya. Siapa temanmu di dunia? Sebab nasib kita baik ataupun tidak, duduknya kita di dunia akan imbas kedudukan kita di akhirat. Duduknya kita di masjid, kita akan mulia nanti di alamul barzah. Duduknya kita sama orang-orang baik dengan orang-orang yang soleh, nanti kita akan kumpul bersama mereka. Alhamdulillah. Yauma nad'u kullu unasim bi imamihim. Pada hari itu kami panggil setiap seseorang ame pemimpin-pemimpin mereka, termasuk orang yang dicintai. Yusyirru mar'u ma'aman ahab. Dikumpulkan orang bersama orang yang dicintai. Walubsu fil masjidi, hukumnya haram bagi orang yang junub apa? Diam di dalam masjid, termasuk orang yang haid. Orang yang haid. Kata Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala, nahana Nabi sallallahu alaihi wasallam al-lubsu fil masjidi wa ana haidun. Nabi melarangku, kata Sayyidah Aisyah, aku berdiam di dalam masjid ketika aku sedang haid. Ketika Nabi melaksanakan haji wada, telah menyampaikan khutbatul wada di padang Arafah, kemudian Nabi balik ke kemah. Pas balik ke kemah, kemudian terdengar nangis Sayyidah Aisyah. Kemudian Nabi tanya, ya Aisyah, lima bakaiti, wahai Aisyah, kenapa engkau menangis? Inni haidun, sungguhnya aku sedang haid. La tabki, kata Nabi, jangan kamu sedih, jangan kamu nangis. Innallaha qad kataba banata ibnu Adam. Sungguhnya Allah telah takdirkan haid ini kepada putri-putrinya Nabi Allah Adam. Sayyidina Aisyah dilarang oleh Nabi untuk tawaf di Baitullah, untuk sa'i di Baitullah, karena Baitullah itu adalah masjid. Nabi melarang. Ketika beliau sudah selesai suci, kemudian beliau baru menyempurnakan kesempurnaan ibadah haji yang belum sempurna. Wa qiraatul Quran, begitu juga haram orang yang junub, termasuk orang yang haid, qiraatul Quran. Perempuan enggak boleh
ke dalam masjid ketika lagi haid, hukumnya haram. Termasuk apa? Qiraatul Quran. Kalau qiraatul Quran enggak boleh. Orang yang junub ataupun orang yang haid enggak boleh dibaca Quran. Hukumnya kagak boleh, khususnya bagi orang yang haid ataupun orang yang junub. Kalau orang yang batal uduknya kemudian dia baca Quran, hukumnya makruh. Hukumnya makruh. Kalau dia baca Quran kemudian dalam keadaan suci, satu huruf ada 10 kebaikan. Man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanatu wa hasanatu bi asri amsalihha. La qulu alif lam min harfun walakin alifu harfun wal lamu harfun wa bimu harfun. Barang siapa yang membaca kitab Allah, maka baginya satu kebaikan dibalas 10 kebaikan. Aku tidak katakan, kata Nabi, alif lam mim itu satu huruf, akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf, dengan syarat dia dalam keadaan bersuci. Kalau dia baca Quran kemudian dia tidak berwudu, hukumnya makruh. Nisful ajr, dapat separuh kebaikan. Satu huruf bukan 10, tapi separuh 5 kebaikan. Termasuk orang yang rugi kalau dibaca Quran nggak punya wudu. Kalau orang yang junub ataupun orang yang haid baca Quran, hukumnya haram illa biqasdil zikir, kecuali diniat zikir. Nanti bagi orang yang junub nih, tapi lebih baik jangan, makruh. Jangan dikerjain yang makruh. Kalau memang dia nggak punya wudu ataupun dia dalam keadaan junub, lebih baik dia bersuci. Biar sempurna ibadah yang kita kerjakan. Lebih baik jangan kita kerjain. Kalau dia lagi junub ataupun lagi haid, baca Quran. Wasaumu, kemudian dia puasa. Kalau orang junub sah aja dia nggak dia puasa. Nanti umpama orang junub, junub puasanya itu kagak batal. Orang yang junub puasanya kagak batal. Dengan sebab dia mimpi lagi tidur di tengah hari nih, dia mimpi tahu keluar spermanya, nggak batal puasanya. Puasanya kagak batal, wudunya nggak batal, tapi diwajib mandi. Puasanya nggak batal, puasanya kagak terusin. Karena dengan sebab keluar sperma, dengan sebab tidur. Beda kalau disengajain, dipegang-pegang, digoyang-goyangin, dibejak-bejak, batal tuh, nggak boleh cup. Batal, nggak boleh tong. Hukumnya nggak boleh Bang Jerry, ya. Nah, istirahat, minum dulu, ngopi dulu. Bentar lagi. Ya, hukumnya nggak batal. Karena junubnya dengan sebab apa? Mimpi. Beda udah mau imsak. Udah mau imsak. Denger kan nih? Woi, denger gak? Tahu aja. Nih, umpama tong, lu tutup dulu tong, omongan lu tong. Jangan lu dengerin. Ini orang-orang gedean semua nih. Orang yang punya nama nih. Iya Bang Yus. Udah imsak jangan bercanda mesra Yus. Begini, jangan. Mentang-mentang tinggal di dap adem. Udah imsak Bang, cuman sebentar ngelongokin doang. Ngelongokin doang. Pas ngelongokin azan, buru-buru cabut. Buru-buru cabut. Kalau nggak dicabut, batal puasanya. Batal puasanya. Batal puasanya. Dia wajib puasa 2 bulan berturut-turut.
bayar kafarat. Wasaumu haram bagi orang yang haid as-saumu puasa. Walaupun udah mau maghrib, 1 menit lagi mau maghrib, tahu-tahu dia pengen uduk, pas masuk kamar mandi basah, ternyata datang haid. Pas dilihat basah, azan maghrib tiba, maka hukumnya batal yang namanya puasanya. Batal puasa. Kenapa batal? Belum waktunya azan, tiba-tiba hal yang membatalkan puasa telah tiba. Datang haid atau melahirkan. Ya. Ketika umpama, apa kata ibu? Kata bini, udah mau maghrib datang tamu yang nggak diundang. Coba kalau pakai waktu duha, kan? Iya. Masih panjang, benar nggak? Iya. Walau biqadril imsakin, walaupun sekedar nahan makan dan haus, kalau dia lagi sedang haid, hukumnya haram. Karena puasa mutluqa ala imsak, menahan diri. Gak boleh. Orang yang haid dilarang untuk berpuasa, hukumnya haram. Tapi gak boleh dia makan minum terang-terangan dilihat oleh orang. Kagak boh. Termasuk dilihat sama keluarganya sendiri, sama anak sendiri, nggak boleh. Sembunyi. Oh sekarang kan terang-terangan ya kak. Bagi Tanah Abang rame banget ibu belanja. Pada kagak puasa, alasannya datang bulan. Lakinya bilang kenapa nggak puasa? Nemenin datang bulan. Kagak boleh. Hukumnya Wat tolaku, yang terakhir orang yang lagi haid haram untuk dicerai. Hukumnya haram untuk dicerai, hukumnya haram. Kenapa orang perempuan yang sedang haid hukumnya haram untuk dicerai? Tawilu iddatuha, karena masa idahnya jadi panjang. Masa idahnya panjang. Kalau dia dicerai, cerainya hidup, itu 3 bulan 10 hari. Kalau cerainya cerai mati, adalah berapa? 120 hari ataupun 4 bulan. Tuh, cerai mati. Kalau dia sedang haid kemudian dicerai lagi haid, itu idahnya idal maut. Bukan 100 hari. Jadi berapa? 120 hari, 4 kesucian. Maka hukumnya haram. Nabi melarang kalau perempuan sedang haid itu dicerai. Sebab itu adat jahiliyah. Dulu adat jahiliyah, kakala istrinya sedang haid, tuh istrinya diusir dari rumahnya, dicerai. Nanti setelah suci balik lagi. Itu zaman jahiliyah sebelum diutusnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Audio Jungle.